Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita masih dalam suasana HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Karena itu euforia atau kegembiraan di tengah-tengah perayaan ini masih terasa. Lengkap juga euforia itu ketika kita menyaksikan melalui layar atau juga saudara-saudara ada yang langsung ke Senayan, yang jadi inspektur upacara orang yang berdarah Manado, Pak Presiden Prabowo. Menjadi lengkap ketika pembawa baki dalam penaikan sang saka merah putih juga adalah orang yang berdarah Manado khusus Tomohon. Itu euforia kita. Tetapi tiba-tiba di beberapa hari terakhir ini kita dikejutkan dengan beberapa peristiwa yang terjadi baik di Jakarta tapi juga di tempat-tempat lain. Ada berbagai elemen masyarakat yang turun ke jalan dalam kaitan demonstrasi dengan berbagai macam tuntutan. Dan inilah negeri kita, dan inilah situasi kita. Kita semua terus berdoa, semoga dijauhkan daripada kehidupan kita yang namanya konflik. Baik konflik vertikal, tapi juga konflik horizontal. Kita punya pengalaman panjang, kita punya pengalaman yang menyakitkan berkaitan dengan konflik-konflik itu. Karena itu saudara, bicara tentang konflik, pertama, konflik itu selalu dihubungkan dengan yang namanya violence, kekerasan. Orang tanpa kontrol melakukan kekerasan, apakah kekerasan fisik atau juga kekerasan verbal. Dan itulah yang harus kita hindari. Yang kedua namanya konflik, itu akan memunculkan tindakan-tindakan yang irasional. Artinya tindakan-tindakan yang di luar akal kita, di luar nurani kita. Seperti itu. Karena itu sekali lagi berdoa supaya Tuhan menjauhkan kita dari konflik. Dan yang paling parah lagi saudara-saudara, konflik itu akan meninggalkan kehancuran. Sebab konflik di mana-mana pada hakikatnya dia mengarah pada sesuatu yang destruktif, yang menghancurkan. Konflik suami istri bisa hancur keluarga. Konflik saudara bisa hancur. Apalagi kemudian dibawa-bawa dengan namanya suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita diajak untuk bersama-sama bagaimana melihat nasionalisme kita sebagai bagian daripada bangsa dan negara. Tetapi di satu pihak kita juga adalah warga kerajaan Allah. Bagaimana sebagai warga kerajaan Allah kita memposisikan sebagai warga negara yang baik. Bicara tentang nasionalisme berarti bicara tentang kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Kalau kita cinta terhadap bangsa dan negara, berarti kita pun akan turut serta mensukseskan berbagai program pemerintah. Di dalamnya kewajiban kita untuk membayar pajak. Tuhan Yesus selalu bersikap arif dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi Tuhan Yesus adalah sosok yang arif ketika mengambil keputusan. Ia selalu dalam tindakannya, dalam kehati-hatian, dan tidak pernah mengabaikan yang namanya kasih. Ketika orang-orang di sekitar dia hendak menjerat dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, dengan arif Yesus memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Menarik dalam bagian Alkitab ini tulis, kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau, dan seterusnya. Ayat 17, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Sekali lagi saudara, ini pertanyaan sebagai upaya untuk menjerat Yesus. Tetapi catatan penting bagi kita semua ialah Tuhan Yesus tidak bisa dijerat. Jerat dalam pengertian ditipu. Tuhan Yesus tidak bisa ditipu. Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia yang menjadikan segala sesuatu. Bahkan pun dia menganugerahkan kepada kita lebih dari yang kita minta dan pikirkan. Sehingga ketika orang dalam kekhawatiran, Paulus mengingatkan orang-orang yang ada di Filipi. Filipi pasal 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu dilengkapi dengan ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dalam pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya Allah itu dengan damainya, dengan kuasanya melampaui akal kita. Bagaimana kemudian akal kita yang terbatas
lalu kemudian menjerat dia. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya sekali lagi yang pertama, bagaimana kemudian kita tetap menaruh percaya kepada dia. Sebab dia tidak bisa dijerat dengan dalil-dalil apapun. Yesus tidak bisa dibujuk dengan kalimat apapun. Kalau kita mengikuti bacaan tadi, orang-orang yang bersekongkol itu yang hendak menjerat Yesus mengungkapkan dengan kalimat-kalimat, Guru. Yang pertama, Guru. Engkau adalah seorang yang jujur. Pertama kan, jujur. Dengan jujur mengajar jalan Allah, engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Mereka menyebut Tuhan Yesus adalah sosok yang jujur sebagai seorang guru. Bahkan pun mereka menyebut dia tidak takut kepada siapapun karena dia tidak mencari muka. Tetapi kata dan kalimat sebaik apapun yang dibangun untuk menjebak Yesus, mereka tidak bisa membujuk Yesus. Oleh karena upaya-upaya mereka yang jahat. Karena itu sebagai orang percaya, sebagai bagian daripada bangsa dan negara ini, kita sebagai warga negara, kita juga sebagai warga kerajaan Allah, kita diingatkan untuk kemudian melihat bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang jujur, Tuhan yang setia. Kejujuran, kebenaran dan keadilannya tidak bisa ditukar dengan jabatan, dengan kekuasaan, apalagi cuma dengan kalimat-kalimat yang merupakan bujukan terhadap dia. Orang-orang di sekitar dia menyebut dia sebagai guru, sebagai rabi. Mereka mendengarkan pengajaran daripadanya. Tetapi sekaligus sebagai orang percaya, sebagai warga negara, kita harus melihat bahwa Yesus Kristus bukan sekedar guru, tetapi dia adalah bentuk asli dari seorang guru, prototipe daripada seorang guru. Yesus mengajar orang banyak dan karena itu banyak orang yang mengikut dia. Yesus tidak pernah membuat baliho. Yesus tidak pernah membuat reklame-reklame seperti yang kita lakukan di zaman sekarang ini. Tetapi kemudian miliaran orang datang dan menyebut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu tantangan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan Maha Adil dan karena itu dia hadir dengan kesetiaannya menolong dan memberkati kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, manusia berjanji tapi manusia mengingkarinya. Tetapi Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepatinya. Seperti itu. Karenanya saudara-saudara, kesetiaan kepada Tuhan harus kita pegang teguh. Kita masih ingat dengan nyanyian lagu. Ini lagu dunia. Memang lidah tak bertulang, pandai rangkai kata-kata tinggi khususnya. Kemudian dipakai begini. Lain di bibir, lain di hati. Kita berdoa saudara-saudara kita yang baru diteguhkan. Nyandak lain di bibir, nyandak lain di hati. Tetap di hati dan di bibir sama. Amin. Amin. Seperti itu dan karena itu kalau Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengutus, pasti Tuhan urus. Yang penting tulus. Ya kan? Sekali lagi kalau Tuhan yang pilih, Tuhan yang utus, pasti Tuhan urus. Yang penting saudara-saudara melaksanakan tanggung jawab itu dengan tulus. Tuhan Yesus dengan matanya mampu melihat segala sesuatu melampaui apa yang mampu kita lihat. Karena itu Tuhan Maha tahu. Bahkan pun dia mampu membaca di balik gambar-gambar yang ada, di balik tulisan-tulisan yang ada. Sehingga apa yang dia ungkapkan ketika orang-orang hendak menjebak dia. Dia mengatakan di ayat yang ke-18, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu. Lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Dia sampaikan seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya, tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Ini yang saya maksudkan. Yesus mampu membaca di luar gambar. Yesus mampu membaca di luar tulisan. Jebakan yang mereka lakukan untuk Yesus ternyata tidak berhasil. Karena Yesus mengetahui segala sesuatu. Yesus itu adalah Tuhan yang maha tahu. Dia maha hadir, omnipresent. Dia hadir di tengah-tengah situasi kita. Dia hadir di tengah-tengah suasana kita dalam bahagia. Dia hadir di tengah-tengah suasana kita dalam pergumulan. Dia hadir di tengah-tengah suasana kita, di tengah-tengah persoalan, dan lain-lain sebagainya. Dan karena itu saudara, kalau Tuhan itu maha hadir,
mengapa kita harus takut melangkah bersama Dia? Sebagai orang yang percaya yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan hadirkan kita di tengah-tengah berbagai bentuk persoalan dan tantangan. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada dan bersama-sama dengan kita di berbagai musim kehidupan kita. Tuhan tahu siapa kita. Baik buruknya kita Tuhan tahu. Termasuk saudara-saudara kita sebagai pelayan khusus, sebagai penatua dan diaken. Mereka ini bukan orang-orang sempurna. Tetapi mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa kasih Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Tetapi ingat, sebagai pelayan Tuhan, tadi dibilang, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Firman itu seperti pedang bermata dua. Di satu pihak kita akan sampaikan untuk jemaat, tetapi pertama-tama Dia sampaikan untuk kita. Sebab kadangkala kita menunjuk orang lain, kita menyalahkan orang lain, tetapi kita tidak melihat diri kita. Seringkali orang sampaikan kita melihat orang lain seperti kaca riben. Kalau di dalam mobil yang kaca gelap, orang lain tidak bisa melihat kita, tetapi kita bisa melihat orang lain. Kita mengukur dan menilai orang lain menurut ukuran kita, lalu kemudian menghakimi juga menurut ukuran kita. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Sampaikan firman itu sekali lagi untuk saya, tetapi juga untuk saudara-saudara yang menerima pemberitaan itu. Dan itulah kehidupan bergereja yang harus kita jaga dalam kebersamaan. Di samping itu saudara, sebagai bagian daripada bangsa dan negara, sebagai bagian dari gereja Masih Injil Minasa, kita ada di tengah-tengah berbagai bentuk perbedaan. Tetapi juga kita ada dalam berbagai bentuk potensi yang ada. Mari saudara-saudara kita berjalan bersama-sama. Kita menopang satu dengan yang lain. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Intinya ialah tidak ada inovasi tanpa kolaborasi.